Salam semua, selamat datang kembali ke saluran kami. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah topik yang semakin relevan di dunia modern ini. Dampak media sosial dan internet pada kehidupan kita, khususnya dalam konteks kekudusan dan keselamatan spiritual. Internet mungkin adalah penemuan terbesar dalam sejarah. Di ujung jari kita, hampir setiap bit informasi, lagu, video, gambar, atau permainan yang pernah dibuat. Anda dapat melakukan panggilan video dengan orang-orang di seluruh dunia, membeli apapun yang Anda butuhkan dengan sekali klik. Perangkat ini digunakan untuk menggulingkan rezim otoriter, menyebarkan demokrasi, dan tentu saja, menyebarkan kabar baik. Tidak diragukan lagi bahwa internet telah melakukan hal-hal baik dan dapat digunakan untuk tujuan luar biasa oleh beberapa orang. Bagi beberapa dari Anda, jawabannya adalah ya. Anda menggunakan alat-alat ini yang ada untuk menyebarkan kegembiraan dan kebenaran, untuk terhubung dengan orang-orang yang Anda cintai, untuk belajar tentang keajaiban ciptaan, untuk menjadi suara yang kita butuhkan di dunia ini. Itu fantastis. Jika itu Anda, teruslah bekerja dengan baik. Jadi saya bertanya kepada Anda, dengan tanpa keraguan, mungkin pertanyaan paling penting yang akan Anda jawab hari ini. Apakah media sosial membuat Anda menjadi orang yang lebih suci, mendekatkan Anda pada keselamatan kerajaan surga, atau tidak? Sekali lagi, jika ya, teruskan. Ada sumber daya dan kesempatan luar biasa yang kita miliki dalam zaman kita yang dapat sangat membantu, dan Anda harus memanfaatkannya. Hal-hal ini dapat digunakan untuk kebaikan. Tapi, jika tidak, jika Anda menemukan bahwa media sosial pada dasarnya membuat hidup Anda sedikit kurang bahagia dan pada dasarnya menghalangi keselamatan Anda, maka tolong, dengarkan saat saya mengatakan kepada Anda, log out. Buang itu. Hapus akun Anda, hapus profil Anda, jangan pernah masuk lagi. Jika hal ini membuat Anda semakin menjauh dari Kristus, itu harus menjadi keputusan terbesar dalam hidup Anda untuk pergi dan tidak pernah kembali. Lebih baik disambut di surga dengan hanya satu tangan dan tanpa smartphone daripada ke dalam Gehenna dengan setiap aplikasi yang bisa Anda bayangkan. Jika Anda memiliki sesuatu yang menghalangi Anda dari surga, sekaranglah waktunya untuk memotongnya. Jangan tunggu sampai terlambat. Tetapi saya tidak khawatir tentang internet sebagai konsep atau media sosial bagi orang lain. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda melihat kehidupan Anda saat ini, di mana Anda berada sekarang, apakah Anda bisa mengatakan bahwa Anda lebih baik dengan internet dan media sosial? Apakah Anda lebih bahagia dengan TikTok dalam hidup Anda? Apakah Anda lebih puas dengan akses ke Instagram? Apakah Facebook membangun kebajikan dalam diri Anda? Apakah Anda diperkaya secara mental, emosional, fisik, dan spiritual oleh waktu yang Anda habiskan di YouTube? Sudah menjadi kenyataan bahwa internet adalah tonggak sejarah dalam peradaban manusia. Namun, seiring dengan segala keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, kita juga dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap kehidupan rohani kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi beberapa orang, media sosial adalah alat yang luar biasa untuk menyebarkan kebaikan, membangun hubungan yang bermakna, dan memperluas wawasan kita tentang dunia. Namun, bagi yang lain, media sosial bisa menjadi sumber penderitaan mental dan emosional, godaan moral, dan bahkan ancaman bagi keselamatan rohani kita. Dalam era di mana kita disuguhi dengan berbagai bentuk informasi dan hiburan secara instan, penting bagi kita untuk melakukan introspeksi mendalam tentang bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi kita secara pribadi. Apakah itu membuat kita lebih baik, atau justru menghalangi kita dari pertumbuhan spiritual? Pertanyaan yang muncul adalah, apakah media sosial membuat kita lebih dekat pada keselamatan dan kekudusan, atau justru menjauhkan kita dari tujuan tersebut? Yesus sendiri memberikan peringatan keras tentang bahaya mengikuti godaan dan dosa. Selama masa Prapaskah ini, mari kita mencari untuk melakukan evaluasi jujur tentang penggunaan media sosial kita.
Mungkin itu berarti mengidentifikasi godaan, khusus yang ditawarkan oleh platform tersebut, dan membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. Atau mungkin itu berarti memotong ikatan sepenuhnya dengan media sosial, setidaknya untuk sementara waktu, untuk memberi ruang bagi pertumbuhan spiritual dan refleksi yang lebih dalam. Terlepas dari langkah apa yang kita ambil, yang terpenting adalah kita memiliki kesadaran akan dampak media sosial pada kehidupan kita, dan kemauan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memprioritaskan kekudusan dan keselamatan kita. Jadi, mari kita gunakan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk merenungkan peran media sosial dalam hidup kita dan memutuskan langkah-langkah konkret yang perlu kita ambil untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten-konten yang menginspirasi dan mendalam lainnya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Tuhan memberkati.